Mari teman-teman kita bernyanyi jujurnya. Dengar dia panggil nama saya. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil namamu. Oh, dia panggil nama saya. Juga panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Haleluya. Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Hai teman-teman, hari ini kita akan mengikuti Bina Iman Paroki Pasar Minggu dan namaku Kinan. Tepuk berdoa. Mari kita mulai berdoa. Tepuk berdoa. Siap berdoa. Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mengikuti Bina Iman Paroki Pasar Minggu. Dan kali ini Bina Iman Paroki Pasar Minggu bisa bergembira dan bersemangat. Tuhan, sekarang kami mau berdoa pagi. Berkati kami ya Tuhan, supaya berdoanya bisa fokus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan mulai kegiatan Bina Iman ya. Hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberinya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Tante Marta berharap kalian semua tetap sehat, tetap bahagia. Nah anak-anak, pagi ini tadi kita sudah mendengarkan tentang bacaan Injil ya. Ayo siapa yang ingat tadi Injilnya dari Injil apa? Ayo. Iya, dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Ya.
Anak-anak, dalam Injil ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu yang seperti apa ya? Gembala yang baik itu adalah gembala yang mau melakukan apa saja asal domba-dombanya bisa diselamatkan, asal domba-dombanya tidak menderita, agar domba-dombanya memperoleh kebahagiaan. Nah, kita semua ini, anak-anak, Tante Marta, semuanya itu adalah domba-domba dari Tuhan Yesus. Dan sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus ingin kita semua bisa diselamatkan. Oleh karena itu, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus sampai mau mengorbankan nyawanya di kayu salib, mati di kayu salib untuk kita loh anak-anak, agar kita semua terselamatkan, agar kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, luar biasa baiknya ya Tuhan Yesus ya. Nah anak-anak, hari ini adalah hari panggilan. Hari ini secara khusus Tuhan Yesus juga memanggil kita semua, khususnya yang sudah dibaptis. Ada yang belum dibaptis? Kalau ada yang belum dibaptis, segera menghubungi, ngomong sama orang tua kalian ya, supaya bisa gimana caranya bisa dibaptis. Nah hari ini untuk kita semua, khususnya yang sudah dibaptis, kita dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menerima penugasan. Apa tugasnya? Tugasnya adalah kita mewartakan sukacita Injil kepada semua orang. Kita mewartakan penyelamatan oleh Tuhan Yesus. Kita diutus agar semakin banyak orang yang mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Banyak loh yang belum kenal siapa itu Tuhan Yesus. Terus bagaimana caranya agar kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka? Anak-anak, seperti yang dulu pernah Tante Marta sampaikan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah kasih. Maka kalau kita mau memperkenalkan Tuhan Yesus kepada banyak orang, maka kita harus bersikap kasih kepada mereka tanpa pandang bulu. Gak boleh pilih-pilih. Kita harus bersikap kasih kepada mereka, apakah mereka itu beda agamanya, apakah mereka itu beda sukunya, beda bahasanya, beda tempatnya. Kita harus bersikap kasih kepada mereka. Contohnya, sekarang ada bencana di NTT. Kita tidak mengenal mereka. Kita juga tidak tahu siapa mereka, tetapi kita sebagai murid Yesus itu harus bersikap kasih, berbagi kasih dengan mereka. Karena apa anak-anak? Karena kasih itu tidak pandang bulu, karena kasih itu lemah lembut. Jadi kepada siapapun tanpa pandang bulu, kita itu harus bersikap baik. Kasih itu tidak menyombongkan diri. Kalau kita sedang jaya, kita punya pendidikan yang bagus, kita nggak boleh meremehkan orang. Kita tetap harus menghormati mereka, menghormati bapak-bapak tukang sayur, menghormati bapak-bapak yang suka nyapu di jalanan. Kita tidak boleh meremehkan mereka, kita harus menghormati mereka. Kasih itu mau berbagi. Kasih itu mau menghibur orang yang kesusahan. Kalau kita melihat teman kita yang sedang susah, kita harus mau menghibur agar mereka bisa berbahagia kembali. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Artinya kita tidak boleh egois. Kita harus juga tahu bagaimana kondisinya dia. Kita nggak boleh maksa-maksa dia ikut apa yang jadi keinginan kita. Nggak boleh, karena kasih itu tidak egois. Kita harus mau mendengarkan mereka. Jadi dengan kasih kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, nanti kalau kita sudah bisa bersikap kasih kepada mereka, orang-orang akan melihat siapa mereka kok selalu bersikap kasih. Kita nggak kenal kok dia
tetap bersikap kasihnya sama kita. Nah, mereka pengikut Tuhan Yesus. Jadi orang-orang mengenal Tuhan Yesus melalui kita, melalui sikap kasih yang kita berikan kepada mereka. Itulah penugasan kita yang hari ini Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Ya, jadi hari ini kita dipanggil untuk mewartakan kabar gembira, untuk mewartakan kasih karunia Allah, untuk mewartakan kabar penyelamatan, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus melalui kita. Bisa kan ya? Bisa ya? Bisa. Kita semua yang laki-laki, yang perempuan, yang cantik atau yang belum cantik, yang pintar atau yang belum pintar, pokoknya siapa aja, kita semua dipanggil untuk berbuat kasih. Dan itu baru yang ke-1. Yang kedua, hari ini juga adalah hari istimewa. Hari istimewa bagi siapa? Bagi anak-anak yang laki-laki. Kenapa? Karena hari ini Tuhan Yesus memanggil secara khusus anak-anak yang laki-laki untuk bisa menerima warisan penugasan yang dulu pernah disampaikan kepada para rasul. Warisan apa? Yaitu warisan untuk menjadi gembala yang baik. Coba bayangkan kalau tidak ada orang yang mau menggantikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Waduh, pasti akan sangat banyak domba-dombanya yang tersesat kembali. Banyak umat manusia yang jatuh lagi ke dalam dosa. Jadi banyak orang yang tidak terselamatkan. Lah kan jadi sia-sia ya pengorbanan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau itu terjadi? Enggak. Maka Tuhan Yesus pernah memberikan penugasan kepada para rasul untuk meneruskan tugasnya sebagai gembala yang akan membimbing kita semua masuk dalam kerajaan Allah. Dan tugas ini diwariskan juga kepada penerus-penerusnya, para romo, juga paus, juga orang-orang kudus gitu. Dan hari ini Tuhan Yesus pun memanggil kalian yang laki-laki untuk menerima warisan penugasan ini, yaitu untuk bisa menjadi gembala yang baik, menjadi gembala, menjadi imam. Ya, ini panggilan ini adalah panggilan khusus loh. Nggak setiap orang bisa loh. Tante Marta nggak bisa, Tante Ratri, Tante Tanti nggak bisa, Tante Debbie nggak bisa. Yang bisa hanya kalian yang laki-laki. Kalian dipanggil secara khusus untuk mau menjadi gembala, menjadi imam. Coba anak-anak bayangkan, menjadi imam itu diberi kuasa loh untuk bisa membaptis seseorang. Kita memang memperkenalkan banyak orang untuk mengenal Yesus secara lebih baik dan mengajak mereka untuk bertobat, tetapi yang bisa membaptis hanya seorang imam, seorang romo. Dan dengan membaptis artinya kita menjadi anggota kerajaan Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Allah, kan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu tugas yang mulia dari seorang imam, membawa seseorang untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Wah, itu tugas mulia. Bukan hanya itu loh, menjadi imam itu juga diberi kuasa loh untuk menghadirkan Tuhan Yesus secara nyata di dalam sakramen Ekaristi, mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri loh. Agar apa? Agar Tuhan Yesus bisa datang sendiri kepada kita melalui sakramen Maha Kudus yang kita terima. Dan itu yang bisa melakukan hanya seorang imam loh. Bukan itu saja, seorang imam juga mempunyai kuasa untuk mengampuni. Tuhan Yesus datang secara pribadi dalam diri seorang romo agar bisa memberikan pengampunan dosa secara langsung. Ketika kita mengaku di ruang pengakuan dosa, kita mendapat pengampunan langsung dari Tuhan Yesus loh melalui seorang imam.
Jadi seorang imam itu memiliki tugas yang sangat mulia, memiliki tugas yang membuat kita semua bisa semakin dekat dengan Allah. Dan itu tugas itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang, hanya untuk anak-anak yang laki-laki, untuk yang laki-laki aja. Jadi anak-anak bina iman yang laki-laki, ayo jawab panggilan Tuhan Yesus untuk bisa menjadi gembala. Ayo ambil kesempatan untuk bisa menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah. Ya, seperti yang dilakukan oleh para rasul. Karena mereka tahu itu penugasan yang sangat istimewa dan luhur dan mulia. Mereka berani mengorbankan nyawanya asalkan tugas itu terlaksana. Ingat, Santo Petrus gimana cara meninggalnya? Santo Petrus itu rela loh disalib juga seperti Tuhan Yesus, tapi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu lebih sakit loh, tapi Santo Petrus mau melakukan itu. Juga siapa ayo? Rasul Yohanes misalnya, direbus ya di dalam kuali yang besar, direbus hidup-hidup. Tetapi karena kuasa dari Tuhan Yesus, dia bisa selamat loh, nggak meninggal loh, bahkan melanjutkan perjuangannya untuk mewartakan cinta kasih. Dia menjadi saksi bahwa apa yang Tuhan inginkan pun, yang mustahil untuk manusia, bisa terjadi, ya kan? Dan banyak cerita-cerita juga dari para rasul yang begitu luar biasa memperjuangkan tugasnya menjadi gembala yang baik agar umat manusia tetap bisa punya kesempatan masuk dalam kerajaan surga. Jadi hari ini Tante Marta minta kepada anak-anak yang laki-laki khususnya untuk menjawab panggilan Tuhan Yesus, bersedia menjadi orang yang istimewa, bersedia menjadi seorang imam, menjadi seorang gembala bagi umat-umatnya yang masih di dunia. Dan untuk kita semua yang sudah dibaptis khususnya, kita pun dipanggil Tuhan Yesus untuk melaksanakan tugas mewartakan kabar gembira Injil, mewartakan kabar keselamatan Tuhan Yesus kepada semua orang agar semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus dan pada akhirnya semakin banyak orang yang bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Bisa ya anak-anak, kita semua bisa ya melaksanakan tugasnya ya. Kita mohon kita mohon kepada Allah Bapa agar Allah Bapa senantiasa mendampingi kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sehingga kita semua bisa menjadi murid Yesus yang baik. Kita semua dipanggil untuk mewartakan kabar gembira. Selamat pagi anak-anak, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas firman karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini dan di Bina Iman ini. Terima kasih atas Kau mengumpulkan kami walau lewat daring. Meskipun kami belajar lewat daring, kami tidak akan putus asa. Kami yakin firman-Mu akan menguatkan firman kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Happy yeah, aku senang jadi anak Tuhan. Sayang dari kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy yeah, aku senang jadi anak Tuhan. Sayang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.
channel